Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kembali lagi paling utamanya menyembelih kurban itu kapan? Tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau ini kebetulan lebarannya hari Jumat berarti hari Jumat. Kalau alasannya hanya sekedar sholat Jumat nggak bisa diterima. Kan itu teknis saja. Karena ini keutamaannya tadi ada riwayat dikali lipat berapa? 700. Berarti kalau satu kambing berapa? 700 kambing. Kali aja 10. Ini biar semangat ya ketua panitia ya. Iya dong. Nabi itu tugasnya hanya dua. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhir. Kalau nggak ngasih kabar gembira, ngasih peringatan. Jadi kembali lagi, ibadah kurban yang paling utama dilakukan hari Jumat. Ustaz, hari Jumat kebetulan saya belum dapat duit. Nanti nerima duitnya saya hari Sabtu. Kalau nggak hari Ahad, kalau nggak hari Senin. Itu kan 3 hari masih boleh tuh ayat mutasir. Sabtu, Ahad, Senin. Maka boleh bagi dia menyembelih kurban di hari-hari tertentu. Tapi kalau alasannya kalau udah hari Sabtu, Ustaz, ini kambing lebih murah gitu. Jangan. Alasannya jangan kayak gitu. Alasannya yang dibenarkan hari Jumat belum punya duit. Pas hari Sabtu ada yang transfer 100 juta. Jangan ngomong wah udah kelewat nih kata Ustaz paling utama hari Jumat. Wah itu alasan lagi tuh. Udah nyembelih aja hari Sabtu, Ahad atau Senin. Tapi kalau punya rezekinya dari sekarang ya diusahakan hari Jumat. Kemudian para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara keutamaan berkurban itu kata Nabi bahkan sebelum darah menyentuh ke bumi itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang normalnya kalau ibadah setelah salam kemudian doa yang dilakukan oleh para nabi itu doa biasanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antal. Setiap ibadah apapun doa itu. Ya Allah terima ibadah saya. Beda dengan darahnya belum nyentuh tanah sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada tanggal 10 tidak ada ibadah yang paling dicinta oleh Allah kecuali mengalirkan darah dari hewan kurban. Bahkan wa innahu la ya'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Nanti bahkan itu akan menjadi syafaat di yaumal qiyamah. Komplit dengan tanduknya, dengan rambutnya, dengan kukunya. Makanya sunnah tuh. Kalau kita mau nyembelih kurban dari tanggal 1 sampai tanggal 10 jangan apa? Jangan memotong bulu-buluan. Bulu apa aja nggak boleh dipotong. Karena di antara pahalanya kalau orang nyembelih kurban itu dosanya nih dari rambut paling atas sampai rambut paling bawah itu diampuni sebanyak bulu yang ada di dalam tubuh kita. Nah kalau dipotong kan sayang gitu. Masih motongnya nanti itu hikmahnya. Nah kemudian masuk ke fikih. Di dalam mazhab Syafi'i 1 ekor kambing hanya boleh untuk 1 jiwa. 1 ekor kambing hanya boleh untuk berapa bapak-bapak ibu? Kalau sapi boleh 7 jiwa. Kalau kambing hanya berapa? Onta bisa berapa? 7. Jadi onta 7, sapi 7. Kalau domba atau kambing hanya untuk 1 jiwa. Ini mazhab siapa? Ini mazhab Imam. Ada dalilnya Ustaz, ada dalilnya. Jadi suatu ketika Nabi itu berkurban. Ketika Nabi berkurban, sebelum nyembelih itu kambing, Nabi baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma taqabbal min Muhammad. Ya Allah, dengan menyebut nama Allah, terima ini kurban dari saya yang namanya Muhammad. Di sini mazhab Syafi'i memahami
Oh berarti kambing itu hanya boleh buat apa? Satu jiwa. Buktinya Nabi mengatakan, ya Allah terima dari saya Muhammad. Baru setelah itu pahalanya wa ali Muhammad diperuntukkan untuk keluarga Nabi Muhammad, dan juga pahalanya untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi menyebut. Jadi di dalam mazhab Syafi'i nggak boleh satu kambing buat sekeluarga. Nggak boleh satu kambing buat sekeluarga. Nanti jatuhnya bukan kurban tapi apa? Sedekah. Tapi kalau ada satu keluarga, bapaknya, suaminya sudah berkurban, keluarganya dapat pahala. Ini berdasarkan dalil ini. Kata mazhab Syafi'i, kalau memang boleh satu keluarga, kenapa Nabi Muhammad nyebutin nama beliau dulu? Ya Allah terimalah dari Nabi Muhammad, baru pahalanya buat keluarga Nabi Muhammad. Kenapa nggak langsung Allahumma taqabbal min ali Muhammad atau Allahumma taqabbal min ummati Muhammad? Tapi Nabi nyebutin namanya beliau dulu. Beda masalah sapi. Sapi onta Nabi memang membolehkan 7 orang. Tapi kalau kambing, makanya caranya gini. Kalau anak-anak kita dilatih di sekolahan buat apa? Berkurban. Satu orang patungan 100.000, ada 40, jadinya 4 juta. Nanti jangan ketika berkurban, ya Allah terimalah kurban ini dari 40 orang. Enggak diterima. Karena kurbannya enggak sah. Kalau bisa salah satunya dipilih, atau enggak di situ ada satpam. Ya satpamnya yang suruh ini. Ini Pak anak kambing, anak-anak lagi latihan berkurban. Nanti bapak yang niat untuk diri bapak dan pahalanya untuk 40 siswa. Jadi nanti prakteknya, ya Allah Bismillah, Allahumma taqabbal min, siapa ini? Satpam itu namanya. Ya Allah terimalah kurban ini dari ini dan juga pahalanya untuk 40 siswa. Itu yang diajarkan di dalam mazhab Syafi'i. Saya nggak membahas mazhab lain. Mungkin mazhab lain ada yang membolehkan. Tapi setahu saya mazhab lain membolehkan pun dalilnya ini sama. Hanya beda sudut pandang. Kalau mazhab Syafi'i memahaminya gini, kalau memang boleh satu keluarga, kenapa Nabi nyebutin namanya dulu gitu? Nggak langsung, ya Allah terimalah dari keluarga Muhammad, tapi nyebutin dulu nama beliau. Kata yang mengatakan boleh gitu kan, ya walaupun Nabi nyebutin namanya dulu kan, setelah itu nggak nyebutin nama keluarganya. Jadi dalilnya sama, pemahamannya apa? Pemahamannya beda. Kayak orang nih ada pemahamannya beda gini. Kata Nabi kalau sujud perpanjang sujudnya. Ada orang memahami sujudnya panjang gitu. Padahal kata Nabi lama gitu loh, lama. Sujudnya yang lama, bukan badannya melonjol kan ada itu. Itu hadisnya sama. Tapi salah memahami hadis. Makanya kita perlu kembali kepada ulama salaf bagaimana memahami hadis. Ya kalau melihat teks benar juga panjangin. Tapi maksud ulama nggak gitu. Maksudnya sujudnya yang lama atau bahasanya itu panjang. Bahasa lama di dalam ibadah itu tawil juga. Tawil memperpanjang. Kemudian yang berhak menerima kurban itu 3 golongan. Yang berhak menerima apa? Kurban itu 3 golongan. Itu di dalam surat Al-Hajj ayat 30. Ada yang bawa Quran? Atau ibu? Di dalam surat apa? Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha. Berarti yang kurban boleh fakulu min, kalau sudah disembelih boleh ente makan kata Allah. Kemudian
Wa at'imul qani'ah, ya, tetangga, saudara, walaupun dia kaya boleh. Wa at'imul qani'ah boleh. Wal muqtar, kemudian fakir miskin. Kemudian apa? Fakir miskin. Jadi kurban itu boleh dimakan diri kita, saudara kita, tetangga kita, walaupun kaya, gitu kan. Kemudian yang ketiga fakir miskin. Tapi kembali lagi, ini kalau kurbannya kurban sunnah. Tapi kalau kurbannya wajib, kurbannya nadar, atau atas nama mayit, maka yang ini tidak berlaku. Yang berlaku adalah hanya untuk fakir miskin. Jadi kalau kurban wajib hanya untuk berlaku untuk apa? Fakir miskin. Yang nyembelih, yang berkurban nggak boleh, karena itu kurban atau kurban nadar. Atau atas nama mayit juga nggak boleh, hanya untuk fakir miskin. Kita berkurban atas nama orang yang sudah meninggal, maka itu nggak boleh dibagiin panitia, dibagiin apa, orang-orang tetangga, hanya untuk fakir, karena harus izin dulu sama yang meninggal. Bisa nggak kira-kira? Ngomong-ngomong nggak kira-kira? Maka kata ulama, kalau tidak memungkinkan izin, gitu kan, maka apa? Sudah diserahkan untuk fakir. Ustaz, saya pengen menghadiahkan pahala untuk orang tua saya yang sudah meninggal. Yang kurban bapak, yang kurban ibu. Tinggal bilang ke panitia, nanti pahalanya dihadiahkan untuk almarhum. Paham? Yang kurban atas nama bapak, atas nama ibu, tapi pahalanya dihadiahkan untuk apa? Untuk almarhum. Boleh nggak? Boleh. Itu tadi dalilnya. Bahkan Nabi pernah menghadiahkan pahala kurban untuk seluruh umat Nabi yang tidak sempat berkurban. Nabi jauh-jauh hari hebat luar biasa. Nabi sudah menghadiahkan pahala kurban untuk seluruh umat Nabi yang tidak sempat berkurban. Makanya ini beda dalil juga boleh menghadiahkan ibadah kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Tapi kalau kurbannya atas nama mayit, ini yang repot. Nanti harus minta izin dulu di kuburan. Mending kalau dijawab, kalau nggak dijawab, mending nggak dijawab ya. Kalau dijawab lari nanti. Kemudian selanjutnya tidak boleh memberi upah dari bagian hewan kurban. Bayar jagal 5 juta plus kepala plus kulit plus kaki, nggak boleh, haram. Ustaz, tahun-tahun lalu kayak gitu, nah dirubah. Ya nggak boleh membayar jagal dengan hewan kurban, nggak boleh. Ya kalau ngasih sih nggak masalah, tapi kalau sebagai bayaran nggak boleh. Kalau sebagai apa? Kalau sekedar ngasih boleh, Ustaz sama juga boleh kasih. Tapi kalau sebagai bayaran harusnya 7 juta, oh nggak apa deh 5 juta, yang 2 jutanya diganti kepala. Nah itu yang boleh. Ini terjadi dulu zaman Nabi. Nabi pernah motong 100 sapi. Itu ketika dipotong, nyuruh Sayyidina Ali. Kemudian di akhir hadis itu Sayyidina Ali mengatakan, nah nunuh ini, aku bayar jagal bukan dari bagian 100 sapi itu, pakai duit sendiri. Makanya panitia kalau bisa ketika menerima dan menyalurkan kurban itu bikin inilah serah terima gitu kan. Ini nanti kalau kurban di Al-Falah gitu kan, kalau ada lebihan ini, tapi ada ya, biasanya ada biaya pemotongan, biaya potong itu biasanya udah include itu. Nanti kalau lebih misalkan buat kas masjid itu harus dijelasin.
biar saling ridho, jangan sampai itu namanya transparan ya, biar transparan jadi enak. Dan panitia nggak boleh jual kulit gitu. Yang boleh menjual hanya mustahik, itu pun mustahik yang ketiga fuqara masakin. Jadi yang boleh menerima kurban kan tadi 3, yang nyembelih, maksudnya yang berkurban. Yang kedua kita lah pada umumnya. Kemudian yang ketiga fakir. Kalau yang nyembelih ataupun yang kaya itu hanya sekedar makan, dapat daging, boleh dimakan, dikonsumsi atau dihadiahkan, nggak boleh dijual. Tapi kalau yang fuqara masakin boleh dijual. Dari Al-Falah dapat sekilo, dari At-Taqwa sekilo, Nurul Islam sekilo, Nurul Jannah sekilo. Dia mikir, masa mau makan daging doang, berasnya nggak ada, minyaknya nggak ada. Akhirnya ke pasar Cilengsi dijual 6 kilo dijual, sisanya sekilo buat lauk. Boleh nggak? Boleh, fakir miskin masalahnya. Nah kalau kita nggak boleh, karena itu atas dasar fakir miskin. Nah caranya itu dikasihkan ke mustahik, ya alim lah istilahnya, mustahik. Nah, dia yang jual. Nanti dia dikasih berapa, sisanya buat berapa, buat siapa, terserah dia. Karena apa? Untuk mengesahkan jual beli bagian kur. Pasti ini banyak pertanyaan. Mungkin barangkali ada yang siap kalau pengen komplit banget ya, ada cukup 1 jam. Mungkin udah ada undang-undangnya panitia. Oh iya, ini saya mau berkorban misal kambing. Iya. Kambing punya anak 3, kambing masih dalam perut nih. Nah, boleh nggak Pak Ustaz? Kambing perempuan punya anak kecil atau hamil tua, boleh nggak? Tega banget sih. Iya, semangat ini anaknya 3 ya. Boleh nggak dikurbankan gitu? Iya, saya berkorban tapi bentuknya kambing perempuan berhamil tua. Lagi hamil gitu. Iya. Boleh nggak gitu? Iya. Atau pertanyaannya itu kan anaknya ada 3 tuh, jadi saya sama anak saya 3 juga tuh. Enggak. Ya, jadi hanya untuk satu apa? Hanya untuk 1 jiwa boleh. Hanya untuk 1 jiwa boleh. Yang penting umurnya udah selesai. Terus gimana yang kecilnya itu bayi yang ada di dalam perut ini itu sembelihannya itu tergantung ibundanya. Jadi kalau ibundanya disembelih, anaknya di dalam ikut ini juga, berarti itu udah dihukum apa disembelih? Boleh. Boleh. Ya cuma keterlaluan ya. Kalau di Thailand itu kan yang kambing muda-muda itu malah enak katanya. Oh iya. Oh berarti nggak usah nunggu kurban. Dan kurban makanya